Dalam Dhamma ada perumpamaan yang sangat dramatis. Kalau seseorang yang gagah perkasa membentangkan busur dan melepaskan anak panah sangat cepat, sebelum anak panah itu jatuh ke tanah, bersamaan dengan seseorang yang gagah perkasa itu melepaskan anak panah dari busurnya, seekor elang yang besar, yang kuat, terbang dengan sangat cepat. Elang itu sudah bisa menyambar anak panah itu sebelum menyentuh tanah dan membawa balik kepada orang yang melepaskan anak panah itu. Betapa cepatnya elang itu terbang. Ibu, bapak, dan saudara bisa membayangkan. Tetapi perumpamaan Dhamma tidak berhenti sampai di situ. Sekarang coba ibu, bapak, dan saudara perhatikan. Kalau ada 4 orang yang gagah perkasa menghadap ke 4 penjuru mata angin, semuanya pada saat yang sama melepaskan anak panah dari busur dengan kekuatan yang hebat, saudara harus mengingat 4 orang yang gagah perkasa menghadap ke 4 penjuru, melepaskan anak panah di saat yang sama. Di saat yang sama, seekor elang yang kuat terbang dan menyambar ke-4 anak panah itu sekaligus sebelum ke-4-empatnya menyentuh tanah. Ibu, bapak, dan saudara bisa membayangkan betapa cepatnya elang itu terbang sehingga bisa menyambar 4 anak panah sekaligus sebelum ke-4-empatnya menyentuh tanah dan membawa kembali ke pusat di mana 4 orang yang melepaskan anak panah itu masih berdiri. Singkat sekali, sangat singkat, terbang dari seekor elang itu. Tetapi Dhamma menjelaskan kehidupan manusia lebih singkat dari kecepatan seekor elang yang terbang menyambar 4 anak panah sekaligus. Ibu, bapak, dan saudara, uraian ini tentu bukan maksud kami membuat ibu, bapak, dan saudara berkecil hati. Justru uraian atau perumpamaan yang diberikan oleh Dhamma ini mendorong kita, mengingatkan kita untuk menggunakan waktu yang singkat ini dengan sebaik-baiknya. Menjauhi kejahatan yang menghancurkan orang lain, lingkungan, dan kita. Melakukan hal-hal yang baik, yang bermanfaat bagi kita, berguna bagi orang lain, dan membersihkan mental kita dari kotoran-kotoran batin, supaya penderitaan itu tidak terus berputar-putar berulang-ulang. Ibu, bapak, dan saudara, sesingkat apapun kehidupan kita, sesingkat apapun sisa kehidupan kita, gunakan dengan sebaik-baiknya. Belum tentu kelahirannya akan datang kita mempunyai kesempatan emas seperti sekarang.
mengenal Dhamma, mempunyai kesempatan mendengarkan Dhamma dan melakukan kebaikan dengan kondisi yang menunjang. Sekali lagi, gunakan kesempatan yang meskipun singkat ini dengan seefisien mungkin, sebaik-baiknya. Untuk yang pertama, berbagi, peduli kepada mereka yang menderita dengan berdana. Apapun yang bisa kita lakukan untuk mereka yang menderita. Meskipun hanya secangkir air putih, sesuap nasi, atau memberikan tempat bernaung, termasuk memberikan nasihat, membangkitkan semangat mereka yang lagi turun, termasuk memberikan bantuan tenaga, ikut membantu mereka menyelesaikan apa yang harus mereka selesaikan yang bisa kita lakukan. Yang kedua adalah menjaga diri. Tidak melakukan hal-hal yang buruk, yang jahat. Karena menjaga diri itu juga menjaga orang lain. Kalau kita menjaga diri kita untuk tidak melakukan hal-hal yang buruk, orang lain tidak kita rugikan. Kalau kita ingin menjaga orang lain supaya tidak rugi, tidak menjadi korban, maka jagalah diri Anda dari perbuatan-perbuatan yang buruk. Dalam bahasa Pali disebutkan Attanang rakhanto parang rakhati, parang rakhanto attanang rakhati. Dengan menjaga diri sendiri, kita menjaga orang lain. Kalau kita ingin menjaga orang lain, tentu kita harus menjaga diri kita sendiri. Ibu, bapak, dan saudara, kalau ibu, bapak, dan saudara tidak bisa berdana atau memberikan 2T, berikan saja 5M. Apa 5M itu? Selalu memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, menghindari kerumunan, mengurangi mobilitas. Umat Buddha tidak hanya 5M, tetapi 6M. M yang keenam adalah meditasi. Ibu, bapak, dan saudara, menjaga diri dengan 5M plus 1, 6M. Itu adalah juga sila menyelamatkan orang lain, menjagai orang lain. Banyak di antara sahabat-sahabat kita, bahkan saudara kita, yang meninggal dunia karena tertular dari karyawannya, tertular dari sanak keluarganya, tertular dari teman-temannya, tertular dari orang lain yang diketemui. Karena mereka tidak menjaga diri. Kalau kita tidak menjaga diri, kita menularkan penyakit yang berbahaya bagi yang lain. Kalau kita menjaga diri, kita akan melindungi orang lain, melindungi keluarga kita, melindungi sanak keluarga kita, melindungi kolega kita, melindungi karyawan kita. Demikian juga kalau kalimat ini dibalik. Kalau kita sayang pada keluarga kita, sanak keluarga kita, handetolan kita, karyawan kita, kalau kita sayang kepada mereka supaya mereka tidak meninggal dunia, tidak terkena penyakit, bagaimanakah caranya? Lindungilah diri Anda sendiri dengan 5M.
plus 1, 6M. Ibu, bapak, dan saudara, ada satu hal yang perlu saya luruskan. Beberapa umat Buddha memberikan komentar atau bertanya, atau mungkin seperti setengah komplain, mengeluh. Mereka mengatakan, saudara kami banyak yang sudah meninggal, Bante. Orang tua kami sudah meninggal semua. Kami tahu sebagai anak, sebagai keluarga, mengingat kepada mereka tidak sekadar mengingat, tetapi mempersembahkan, mengirimkan kebajikan. Apakah kami harus ikut acara patidana yang dilakukan di beberapa tempat, di beberapa wihara-wihara? Ikut membeli paket-paket tertentu yang terus terang, Bante, bagi kami tidak mampu. Ibu, bapak, dan saudara, sekali lagi, berbagi kebajikan tidak harus pada bulan atau hari tertentu, tidak harus di tempat tertentu. Kita bisa berbagi kebajikan setiap hari, sepanjang kehidupan kita, setelah atau pada waktu kita melakukan perbuatan yang baik. Kalau Anda sekalian, demikian jawaban saya, membantu desa, membersihkan gorong-gorong, membersihkan selokan, membantu desa mengadakan pengobatan massal, membantu bencana-bencana alam, apakah dengan uang, apakah dengan pakaian pantas pakai, apakah dengan tabung oksigen, apakah dengan peti mati, apakah dengan nasi bungkus, itulah kebajikan. Tidak harus mengambil paket patidana. Kebajikan yang Anda lakukan itu mungkin mempunyai nilai materi, dan nilai kesungguhan hati yang lebih dari sekadar membeli paket patidana. Kebajikan itu bisa dibagi kepada orang tua, sanak keluarga, dan handetolan yang sudah meninggal dunia. Begitulah mudah sekali melakukan patidana. Tidak harus menunggu bulan tertentu, tidak harus mengucapkan kalimat-kalimat tertentu, tetapi kita bisa melakukan sendiri sepanjang kehidupan ini, setiap saat. Pada saat kita sedang melakukan kebaikan atau setelah selesai melakukan kebaikan. Yang ketiga yang tidak boleh dilupakan, dan ini menjadi puncak ajaran Guru Agung kita, adalah membersihkan pikiran sendiri dari kotoran-kotoran batin dengan kesadaran. Dan kesadaran itu bisa dipertajam melalui latihan meditasi. Keserakahan nafsu ingin memiliki, kebencian nafsu menolak, dan keakuan yang menjadi sumber dari semua kotoran batin, itulah akar penderitaan. Kalau akar penderitaan ini diabaikan, tidak pernah diperhatikan atau dikurangi, iya, Anda mungkin bahagia, tetapi di dalam kebahagiaan itu, akar penderitaan masih belum berkurang.
Mengurangi kotoran batin itulah mengurangi akar penderitaan. Mengurangi kotoran batin itulah mengurangi penderitaan. Dan kalau penderitaan berkurang, Anda akan lebih bahagia. Ibu, bapak, dan saudara, saya sering membaca anjuran-anjuran untuk berbuat baik, untuk peduli kepada mereka yang menderita, untuk berdana, begitulah singkatnya. Kemudian ada kalimat, kalau Anda berdana, Anda akan mendapatkan pahala yang besar, pahala yang berlipat-lipat. Tidak bijaksana kalimat seperti itu. Kalimat seperti itu seperti memberikan makanan pada keserakahan kita. Anda mau berdana karena mengingat ada pahala yang berlipat-lipat. Itu bukan tujuan ajaran Guru Agung kita. Berdana dengan mengharapkan pahala atau wipaka yang berlipat-lipat adalah kebaikan biasa, bukan ajaran Guru Agung kita, bukan tujuan Dhamma. Tujuan Dhamma adalah berdana untuk melepaskan keserakahan, berdana untuk mengurangi keserakahan, berdana dengan tidak mengharapkan pahala seperti pada umumnya mereka-mereka yang lain. Itulah keagungan Dhamma, itulah puncak dari tujuan belajar dan praktek Dhamma. Termasuk dalam meditasi. Kalau Anda suatu saat melatih meditasi dan merasa tenang, hening sekali, Anda merasa senang, timbullah harapan yang meskipun halus. Semoga keheningan dan ketenangan ini bisa bertahan lama. Alangkah nyamannya pikiran yang hening seperti ini. Aku suka. Bukankah itu keserakahan, ibu, bapak, dan saudara? Keinginan untuk hening lebih lama itu adalah keserakahan. Anda bermeditasi menambah keserakahan. Tetapi pada saat Anda bermeditasi, pikiran tidak mau tenang. Pikiran mondar-mandir, memikirkan yang satu beralih kepada yang lain beralih kepada yang lain, terus selama bermenit-menit, bahkan pada saat waktu meditasi akan berakhir, Anda menjadi jengkel, marah. Hari ini buruk sekali latihan meditasi saya. Kejengkelan Anda itu bukanlah kebencian. Anda bermeditasi memperoleh tambahan kebencian. Lalu bagaimana Bante baiknya? Kalau Anda melatih meditasi timbul ketenangan, sadari saja. Keadaan pikiran memang sedang menjadi tenang. Tidak menginginkan lebih lama, tidak ingin menggenggam untuk memiliki. Sadari saja, sadari saja. Demikian juga kalau pikiran baru ruwet, liar. Jangan marah. Marah kepada pikirannya sendiri, tetapi sadari saja. Ketahui saja pikiran sedang seperti ini. Dengan menyadari membebaskan kita dari keserakahan, dengan menyadari membebaskan kita dari kebencian, meditasi kita akan sangat bermanfaat. Ibu, bapak, dan saudara, dana, sila, dan bawana, itulah kebajikan yang bisa kita lakukan sepanjang hidup ini, meskipun hidup ini hanyalah singkat.
Saya mendedikasikan uraian Dhamma ini kepada para biku yang telah meninggal mendahului kami, kepada ibu dan ayah kami, kepada para umat yang telah meninggal mendahului kami, kepada semua orang yang mengenal kami, bahkan kepada semua makhluk yang menderita. Idang wo nyati nang hotu sukita hontu nyatayu. Idang wo nyati nang hotu sukita hontu nyatayu. Idang wo nyati nang hotu sukita hontu nyatayu. Semoga semua makhluk berbahagia. Terima kasih.